Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa melalui arbitrase pada kasus perdagangan internasional. Anggota kelompok kami yaitu slide selanjutnya, Mbak. Desi Trianti, Aulia Rahma, dan saya sendiri, Murniati, kemudian Desi Purnama, Dima Ardian, dan Satria Muhammad. Untuk latar belakang akan dibaca oleh kawan saya, Desi. Mohon maaf, Des, masih di... Ya, mohon maaf. Latar belakang, globalisasi senantiasa dipandang identik dengan internasional kegiatan ekonomi, khususnya dalam bentuk liberalisasi perdagangan dan investasi. Globalisasi ekonomi semakin berkembang oleh prinsip perdagangan bebas selanjutnya membawa pengaruh pada hukum setiap negara yang terlibat dalam globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas tersebut. Implikasi globalisasi ekonomi terhadap hukum tidak dapat dihindarkan sebab berbagai undang-undang dalam melewati batas-batas negara. Globalisasi dunia bisnis telah menimbulkan kompleksitas dan keberagaman transaksi. Kondisi seperti ini menimbulkan tuntutan akan kepastian hukum atau legal certainty dari setiap transaksi sebagaimana telah dikatakan bahwa menurut pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hubungan hukum dalam perikatan dapat lahir karena kehendak para pihak sebagai akibat dari persetujuan atau perjanjian yang dapat dicapai oleh para pihak. Kondisi seperti ini menjadikan kebebasan berkontrak sebagai paradigma utama dalam hukum kontrak. Kebebasan berkontrak dari sejak semula tidak pernah bersifat absolut dan pembatasan atas kebebasan tersebut makin terasa sejak akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20. Alasan utama adalah keinginan untuk melindungi pihak yang lemah atau timbulnya ketidaksamaan kedudukan para pihak. Banyak investor proyek jangka panjang yang menanamkan modalnya harus kecewa karena beberapa tahun proyek berjalan, kontrak dibatalkan oleh pengadilan. Secara perhitungan ekonomi, hal ini jelas sangat merugikan investor mengingat keuntungan belum didapatkan, bahkan break even point atau titik balik modal belum tercapai. Kontrak dianggap tidak ada karena dibatalkan. Kesucian kontrak atau sanctity of contract seolah tidak berlaku di Indonesia. Dengan ini banyak kegiatan bisnis yang ratusan jumlah transaksi setiap hari tidak mungkin dapat dihindari terjadinya sengketa atau disput di antara para pihak. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, alternatif penyelesaian sengketa yang berkembang di Indonesia adalah arbitrase. Meningkatnya peran arbitrase bersama dengan meningkatnya transaksi niaga balik nasional maupun internasional. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa sebagai landasan hukum pelaksanaan arbitrase di Indonesia. Arbitrase dipilih oleh para pelaku bisnis yang disebabkan karena sengketa diperiksa oleh orang-orang ahli mengenai masalah yang disengketakan. Oleh karena itu, waktu penyelesaian sengketa relatif cepat dan biaya yang lebih ringan. Dalam proses penyelesaian sengketa arbitrase tidak terbuka untuk hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali karena putusan arbitrase bersifat final and binding. Penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase di Indonesia masih menghadapi masalah, khususnya arbitrase internasional. Banyak putusan arbitrase yang sudah diputuskan oleh arbiter kemudian dibatalkan oleh pengadilan negeri. Salah satu contohnya adalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya tertanggal 27 Agustus 2002 telah membatalkan arbitrase internasional antara Pertamina PS Karaha Bodas Company. Arbitrase internasional tersebut dalam pertimbangan hukumnya adalah satu, putusan tersebut juga dianggap bertentangan dengan kepentingan umum karena penundaan proyek Karaha Bodas didasarkan pada keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1997 tentang
penangguhan atau pengkajian kembali proyek pemerintah. Yang kedua adalah disebutkan juga bahwa arbitrase internasional tersebut telah melampaui kewenangan dalam menangani perkara ini karena tidak menerapkan hukum di Indonesia. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa umum, yang dimaksud dengan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan oleh perjanjian arbitrase yang disebut secara tertulis oleh para pihak bersengketa. Selanjutnya akan dibacakan oleh kawan saya. Baik, selanjutnya pembatasan terhadap efektivitas arbitrase. Pilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dimaksudkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan cara cepat, murah, dan efektif. Kesepakatan para pihak tersebut diharapkan tidak akan diingkari sesuai dengan asas fakta sunt servanda, manakala ada sengketa untuk menyelesaikan melalui jalur arbitrase. Yang kedua, celah hukum nasional. Menurut sistem hukum Indonesia, arbiter sendiri diajukan melalui tuntutan hukum pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, menyatakan bahwa terhadap arbiter dapat diajukan tuntutan ingkar apabila terdapat cukup alasan dan cukup bukti otentik untuk menimbulkan keraguan bahwa arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil keputusan. Terhadap putusan arbitrase internasional, Pengadilan Hukum Indonesia dapat melakukan pengingkaran pengakuan atau denial of right akan substansi yang telah diputus oleh lembaga arbitrase internasional, juga terhadap eksekusi. Saat selanjutnya, pada pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 di bawah subjudul arbitrase internasional berbunyi, yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dari pengertian pasal tersebut, bukan saja pengadilan berwenang untuk menolak mengeksekusi suatu putusan arbitrase, bahkan memiliki kewenangan untuk menolak pengakuan terhadap materi yang telah diputuskan oleh lembaga arbitrase internasional. Pengakuan atas daya ikat putusan arbitrase tersebut diletakkan di bawah subjudul arbitrase nasional pada pasal 60 yang berbunyi putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Di sisi lain, dalam pasal 456 RV atau Hukum Acara Perdata menyebutkan bahwa Pengadilan Indonesia tidak akan mengakui dan melaksanakan putusan pengadilan yang dibuat negara lain. Dengan kata lain, apabila hendak mengeksekusi suatu putusan arbitrase internasional, pihak yang bersangkutan harus mengajukan gugatan baru di Indonesia. Saat selanjutnya, kronologis kasus Pertamina versus Karahabodas. Yang pertama, terjadi karena kerjasama antara Pertamina dan Karahabodas Company. Pertamina sebagai salah satu usaha milik negara yang mempunyai hak untuk mengembangkan energi geotermal, terus berusaha mengembangkan energi tersebut. Pada tahun 1994, Pertamina mengadakan kontrak kerjasama dengan pihak investor listrik swasta, yaitu Karahabodas LLC, di bawah kontrak Joint Operation Contract. Sedangkan PLN sebagai pembeli nantinya di bawah kontrak Energi Sales atau ESC dengan Karahabodas Company. Yang kedua, kesepakatan kerjasama antara Pertamina dan Karahabodas Company. Pada saat ini, perusahaan swasta yang beroperasi di kebanyakan lapangan geotermal di bawah kontrak operasi gabungan dengan Pertamina mengalokasikan 4% dari pendapatan operasional bersih ke Pertamina dan tambahan 34% dari pendapatan operasi neto ke pemerintah. Berdasarkan Kepres nomor 45 tahun 91 menggariskan dua jalur alternatif untuk mengembangkan energi geotermal di Indonesia. Pertama, Pertamina atau kontraktor operasi gabungannya mengembangkan dengan mengoperasikan lapangan uap saja. Kemudian memungkinkan ke Pertamina untuk atau kontraktornya membangkitkan listrik sebagaimana mereka mengembangkan dan mengoperasikan lapangan uap atau listrik yang dihasilkan dan dijual ke PLN. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu yang pertama kontrak operasi gabungan atau COC. COC adalah perjanjian legal antara kontraktor dan Pertamina yang mewakili pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengendalikan manajemen operasi dan kontraktor bertanggung jawab untuk produksi energi geotermal dari daerah kontrak konsesi energi industri atau mengirimkan geotermal atau listrik. Kedua adalah kontrak penjualan energi. Satu ESC atau bagian integrasi dari COC adalah perjanjian antara kontraktor dan supplier dari uap geotermal. Pertamina sebagai penjual dan PLN sebagai pembeli energi geotermal. Selanjutnya,
latar belakang terjadinya kasus Pertamina dan karena Ludes Company. Karena krisis ekonomi dan atas rekomendasi International Monetary Fund atau IMF pada tanggal 20 September 1997. Presiden melalui Perpres nomor 33 tahun 1997 tentang penangguhan atau pengajian kembali proyek pemerintah BUMN swasta yang berkaitan dengan pemerintah atau BUMN. Perpres tersebut menyarankan pelaksanaan proyek BHP karena sampai ke acara ekonomi desa pada 1 November 2007 melalui Perpres nomor 47 tahun 1997 proyek diteruskan, namun sampai Perpres nomor 5 tahun 2008 pada tanggal 1 Januari 2008 proyek kembali dilakukan. Pada tanggal 22 Maret 2002 pemerintah melalui Perpres nomor 15 tahun 2002 proyek melanjutkan proyek tersebut dan dilakukan dengan keputusan Menteri Energi dan Penyelenggaraan nomor 100 Presiden ke-1 Presiden PM Presiden ke-2 tentang penetapan status proyek sampai ke arahan dari dilakukan jadi diteruskan akhirnya KBC pada tanggal 30 April tahun 98 melakukan dan ganti rugi ke atas penyewa asli sesuai dengan ketentuan oleh para pihak dalam BUD. Beberapa negara di mana aset dan barang Pertamina berada kecuali di Indonesia, yaitu pada tanggal 21 Februari 2001 KPJ meminta District Court of Southern District of Texas untuk melaksanakan putusan arbitrase Jenewa. Yang kedua, pada tanggal 30 Januari 2004 KPJ meminta Hakim New York untuk menahan aset Pertamina dan pemerintah hingga 1,44 miliar dolar USD. Permintaan tersebut ditolak dan Hakim menetapkan agar Bank of America harus melepaskan kembali dana sebesar 350 juta dolar kepada pemerintah Haiti. Yang kedua adalah pengadilan Swiss adalah pengadilan yang berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase Jenewa berdasarkan dua alasan. Pertama, yaitu Pertamina dan KPJ telah menentukan arbitrase Jenewa dibuat bisnis. Kedua, putusan arbitrase Jenewa dibuat bisnis. Hukum lainnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah meminta penolakan pelaksanaan arbitrase Jenewa di pengadilan yang oleh KPJ untuk melakukan eksekusi serta melakukan upaya hukum pembatasan putusan arbitrase Jenewa kepada pengadilan Indonesia. Dipersilakan Mas Satria Reza, selanjutnya bisa dibacakan. Seperti diketahui UU Nomor 30 Tahun 1999 hanya mengatur tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia, tetapi tidak mengatur sama sekali tentang penyelenggaraan arbitrase internasional di Indonesia. Dengan mudah, orang menafsirkan bahwa setiap arbitrase yang diselenggarakan dan diputus di wilayah Indonesia adalah arbitrase domestik. Seperti diketahui, pelaksanaan putusan arbitrase asing terdapat perbedaan dalam prosedur jangka waktu pendaftaran dan sebagainya. Kenyataannya yang terjadi pada saat ini di Indonesia yang menyangkut arbitrase asing internasional tidak mengantisipasi ketentuan UNCITRAL model law, sehingga peraturan perundang-undangan arbitrase Indonesia dianggap terlalu bersifat nasional, yang tercermin antara lain dalam ketentuan-ketentuan mengenai penggunaan bahasa Indonesia dalam sidang yang putusan yang harus mencantumkan kalimat demi keadilan dan ketuhanan yang Maha Esa. Ini sulit dipahami oleh pihak luar. Sekian. Kemudian hasil dari diskusi kelompok kami dapat ditarik kesimpulan dan saran bahwa yang pertama adalah pilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dimaksudkan oleh para pihak untuk mendapatkan penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan efektif. Kemudian walaupun keputusan Badan Arbitrase Internasional sudah ditetapkan, tetapi Pertamina telah menolak untuk membayar kewajiban legalnya. Dalam respon ini, KBC melakukan upaya hukum berupa permohonan untuk melaksanakan putusan arbitrase Jenewa di pengadilan beberapa negara di mana aset dan barang Pertamina berada. Yang terakhir, seyogianya peraturan perundang-undangan arbitrase Indonesia dalam hal ini Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
dikaji kembali untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di dunia internasional, termasuk UNCITRAL Model Law. Demikian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.